pendapat Bapak sebagai Sekjen Aspresindo dengan hadirnya kawasan industri Kendal? Itu sangat membantu ya, karena apalagi kalau kita ingat bahwa industri sepatu atau alas kaki itu termasuk industri yang diprioritaskan pemerintah bersama-sama dengan garmen, tekstil, makanan minuman juga ya. Itu sangat membantu. Dalam RIPIN ya? Dalam RIPIN, rencana induk pembangunan industri, dan juga dalam rencana jangka panjang kita. Ya, terus bagaimana Bapak melihat peluang investasi di Kendal khususnya? Kalau dari industri sepatu mungkin yang sangat membantu, karena kan industri sepatu sebagai industri padat karya di Jawa Tengah itulah yang terdapat tenaga kerja yang bisa memenuhi kebutuhan. Jadi tidak perlu ada migrasi lagi dari Jawa Tengah kemana-mana, jadi bisa di tempat itu. Dan juga perkembangan upah yang sekarang ini juga mengarah suatu upah yang predictable, yang bisa tidak sebagai tahun-tahun yang lalu di mana melonjaknya itu sangat tidak bisa diperkirakan. Perbandingan antara upah di Jawa Tengah dan di DKI? Kalau DKI tidak bisa kita bandingkan karena DKI ini ada industrinya gitu kan. Paling bisa dibandingkan dengan Banten atau Jawa Barat. Kalau Banten dan Jawa Barat karena memang dari dulu sudah tinggi, itu akan lebih baik lagi bagi Jawa Tengah gitu. Terus bagaimana dengan rencana Kendal akan membangun klaster-klaster industri, Pak? Jadi nanti akan ada klaster mamin, klaster alas kaki, klaster tekstil. Bagaimana pendapat? Itu sangat ideal karena keinginan atau hasrat untuk membangun klaster itu sudah dari dulu. Nah, apakah bisa direalisir? Ya kami harapkan di Kendal bisa direalisir. Karena kan masalah utama industri ini juga masalah selain tenaga kerja juga masalah bahan baku. Jadi kalau di klaster itu kan nggak usah orang kemana-mana lagi nyari bahan bakunya. Gitu. Nah, apalagi nanti kalau misalnya di Kendal ada PLB, pusat logistik berikat, lebih menolong lagi. Gitu. Jadi nggak usah seperti terjadi. Oh, untuk bahan baku harus impor dari mana? Ini membutuhkan waktu. Harapan Bapak terhadap KIK Kendal ini, kawasan industri Kendal ini dari alas kaki? Ya bisa cepat berkembang, cepat sekali, terutama sekali dalam hal ininya, klaster-klasternya. Karena kalau saya tidak keliru, sekarang juga salah satu proyek proyek dari perindustrian adalah membangun klaster yang memang sudah beberapa kali dicoba tapi kurang begitu berhasil. Kita harapkan ini bisa berhasil untuk klaster ini. Kalau terkait dengan perizinan, Pak, sejauh ini yang Bapak ketahui? Izin itu kan masalah sebetulnya kalau di pusat sendiri sudah oke ya. Tapi kan ke daerah itu masih ada masalah. Karena itu kan pemerintah membentuk satgas ekonomi, di mana kami dari alas kaki termasuk dalam Pokja 3, yaitu melihat efektivitas daripada ke-12 kebijakan ekonomi yang dikeluarkan, bagaimana efektif itu. Jadi evaluasinya bagaimana jalannya. Ya, sejauh ini rekomendasi dari Pokja 3 itu sudah? Itu sedang dikaji sekarang. Jadi dari Pokja itu mengirimkan berbagai kuesioner atau evaluasi atau menghubungi bagaimana sebetulnya. Kalau untuk sektor industri alas kaki sendiri sekarang pusat terbesarnya mereka investasi di daerah mana? Sekarang masih di Jawa Barat. Kalau existing Jawa Barat. Sekarang kan mereka bergerak dari arah utara ke arah misalnya ke Subang, ke Sukabumi, sudah mulai. Apa sih sebenarnya yang dicari sama investor alas kaki gitu? Kalau mereka ingin investasi, apa sih daerah yang ditujunya tuh? Kembali ke yang tadi, maksudnya karena itu padat karya, di mana tersedia banyak tenaga kerja yang terlatih dan juga kebijakan dari pemerintah yang lebih stabil, artinya lebih bisa diprediksi. Tidak seperti beberapa tahun yang lalu di mana upah itu melonjak-lonjak sampai pusing ya bagi para produsen. Stabilitas penting buat ini. Sangat-sangat penting dan kepastian hukum. Jadi itu sebetulnya sudah diidentifikasi oleh pemerintah, tinggal bagaimana mengimplementasikannya. Sejauh ini kalau alas kaki melihat apa yang dikerjakan pemerintah, apakah sudah cukup?
Ya, saya sudah baik, tapi harus lebih ditingkatkan. Karena kalau kita lihat dengan saingan kita di luar negeri kan mereka juga bergerak cepat. Siapa Pak negara pesaing di ASEAN gitu? Oh, ASEAN pasti Vietnam. Terus terakhir Pak mungkin bagaimana dengan kesiapan alas kaki menyambut MEA? Bisa jelaskan? Begini, kalau MEA itu kan kalau kita bicara alas kaki yang dalam jumlah signifikan, itu kan cuma Vietnam dan Indonesia. Kalau di Malaysia, kalau yang saya perhatikan lebih banyak di sepatu fashion. Kalau Singapura nggak ada. Filipina sudah mulai bangkit gitu. Bapak masih ingat berapa ekspor 2015 terus berapa target ekspor? 2015 kan kira-kira $4,5 miliar. Kita harapkan sekarang naik mungkin sekitar 20% kalau kita bisa gitu kan. Di 2016. 2016.